Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah yang berjudul Perpajakan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM, dan nama saya sendiri yaitu Siti Rohimah, NIM 28921700013, Prodi Manajemen Reguler Sore, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pembahasan pertama yaitu tentang PPh Pasal 21. Pengertian PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 adalah setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan. Pasal 21 Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Selanjutnya yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dan yang terakhir, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Contoh perhitungan PPh Pasal 21. Bapak Budi bekerja di PT Siro sebagai pegawai tetap. Beliau mendapatkan gaji pokok 5 juta per bulan dengan tunjangan transport dan makan 1 juta. Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Lalu berapakah PPh 21 Bapak Budi pada bulan Juli? Jawabannya adalah gaji pokok sebesar 5 juta, tunjangan sebesar 1 juta, pengurang biaya jabatan sebesar 5%, PTKP dalam kurung TK per 0 sebesar 54 juta. Lalu perhitungannya yaitu gaji pokok sebesar 5 juta, tunjangan 1 juta, ditambah sama dengan 6 juta, dan disebut sebagai penghasilan bruto. Lalu pengurangnya adalah biaya jabatan 5% dikali 6 juta, sama dengan 300.000. Jadi yang 6 juta tadi dikurang 300.000 sama dengan 5.700.000. Disebut penghasilan neto sebulan. Lalu penghasilan neto setahun dalam kurung 12 dikali 5.750 sama dengan 69 juta. PTKP TK per 0 yaitu 54 juta dikurangi penghasilan kena pajak setahun 15 juta. PPh terutang atau setahun dalam kurung 5% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Lalu PPh Pasal 21 bulan Juli dalam kurung 750.000 dibagi 12 sama dengan 62.500. Pembahasan kedua yaitu PPh Pasal 22. Pajak PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan yang dipungut oleh badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa plus Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas impor. Yang kedua, Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dan bendaharawan pemerintah pusat atau daerah 23 yang melakukan pembayaran atas pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Ketiga, BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau daerah. Lalu yang keempat yaitu BI, BPPN, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT JIE, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank BUMN yang melakukan pembelian yang dananya bersumber dari APBN. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha semen, rokok, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk KPP. Yang keenam, Pertamina serta
serta badan usaha lain yang bergerak di bidang BBM jenis Pertamax, Pertamax Super, gas atau penjualan hasil produksinya. Lalu yang terakhir yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk ekspor. Contoh perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah, tidak termasuk PPN, kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Jawabannya adalah, PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3% dikali 300 juta, sama dengan 900 ribu. Pembahasan yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi. Di antaranya yaitu ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Contoh menghitung PPh 23 tarif 15%. Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Lalu contoh menghitung PPh 23 tarif 2%. PT AAA, yakni sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto sebesar 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Jawabannya adalah 2% dikali 15 juta, yaitu sama dengan 300.000 rupiah. Pembahasan terakhir yaitu PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak berhutang yang dimiliki di Indonesia. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Subjek dan objek PPh pasal 24. Yang pertama, subjek adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Lalu yang kedua yaitu objek, adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Perhitungan PPh pasal 24. Contohnya adalah PT Siro tahun 2021 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Dalam kurung penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPh terutang yaitu 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. Lalu PPh maksimum yang dapat dikreditkan dalam kurung penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2 miliar 500 juta. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta.
Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Namun ingat, apabila wajib pajak hendak mengkreditkan PPh terutang yang sudah dibayarkan pada pajak dalam negeri, terlebih dahulu Anda harus melapor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan melaporkannya pada saat melapor SPT tahunan. Pelaporannya dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian presentasi perpajakan kali ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.